Om Swastiastu, kembali lagi di channel Sandi Dharma Chandra. Saat ini Santi masih berada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Pura Kawitan Arya Wangbang Pingatih. Karena di sini nanti ada karya besar di tanggal 22 Juni ya, 22 Juni di tahun 2024. Nah, sekarang masih ada kegiatan untuk pertemuan Sulinggih yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi Santi nanti mau nunas ilmu sarang beliau bahwasanya bagaimana sih untuk merawat persatuan yang ada di agama Hindu, terus nanti pendapat beliau untuk umat sedharma. Baiklah, jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Ida sang yang surya suwe nyunarin jagati sadina dina. Ida sang yang bayu ngampahan angin ni nurepin. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astunggara, saat ini Santi masih berada di Karangbuah 1, tepatnya di Pura Kawitan Arya Wangbang Pinatih bersama Ratu Pedanda Resi Agung. Om Swastiastu, Ratu. Iya, Swastiastu. Baiklah, Titi yang jadi nunas ilmu karena memang tadi kan ada banyak sulinggih untuk ada di Pura Kawitan Arya Wangbang Pinatih. Dan kemarin Titi yang membaca undangannya sekilas itu ada yang cukup menarik, Ratu. Ada Sabha Kerta Dharma Nusantara. Dharma Hindu. Dharma Hindu Nusantara. Nusantara. Nah, itu yang dimaksud itu apa, Ratu? Yang bisa dijelaskan nih, Kak? Sabekerte Hindu Dharma Nusantara, di mana awalnya adalah Sabekerte Sulinggih Hindu Dreste Bali, Strip Nusantara. Ini maknanya adalah sebuah lembaga atau majelis atau perkumpulan sulinggih atau pendeta gitu. Pandita juga sama, sadaka juga sama, wiku juga sama. Di mana menyatakan sabo itu adalah forum. Oh, sabo itu artinya forum. Paruman. Paruman. Kerte artinya untuk kesejahteraan. Sedangkan sulinggih ya yang tadi artinya perkumpulan sulinggih. Nah, kemudian berubah jadi Sabekerte, bukan kerte Hindu Dharma Nusantara. Nah, baiklah, lanjut lagi, Ratu. Tadi sampai di Sabekertanya. Terus lanjut lagi, Ratu. Sabekerte itu jadinya didirikan 22 Februari tahun 2022 setelah melalui Paruman Agung Sulinggih Sejebak Bali. Sejebak Bali itu maksudnya gimana? Seluruh Bali. Oh, seluruh Bali. Nah, dengan perwakilan dari kabupaten kota di Bali, akhirnya diputuskan Sabekerte Sulinggih Hindu Dreste Bali. Itu tanggal 22 Februari tahun 2022. Setelah itu langsung berjalan ke kabupaten kota untuk membentuk di kabupaten. Nah, setelah terbentuk itu baru itu kan posisinya hanya di Bali saja. Nah, sekarang sudah meluas menjadi seluruh Indonesia atau Nusantara. Jadi ingin mengayomi umat Hindu yang ada di Nusantara, baik Hindu Bali, Hindu dari suku-suku yang ada di Nusantara. Ya, itu tujuannya. Tujuan dari Sabekerte Dharma Hindu Nusantara. Itu tujuannya untuk menguatkan dan sehingga sampai memakai istilah-istilah dalam kepengurusan mengacu kepada kerajaan zaman kejayaan Majapahit.
Oh, seperti Karena itu. waktu itu kan Kok yang bisa seperti itu Ratu? ya, Bagaimana? karena waktu itu kan juga Siwo Bude, Jawa, Bali, bahkan seluruh Indonesia, bahkan keluar Indonesia ada yang sesuai dengan zaman kekuasaan Majapahit waktu itu. Iya. Apalagi dengan Sumpah Palapanya Gajah Mada yang awal itu tujuan untuk menyatukan Nusantara. Gitu. Ya ini hampir sama seperti itu, sehingga ada slogan Dire Sure Darmaning Mana. Artinya apa itu Ratu? Yaitu Maaf kaum milenial belum mengerti Ratu. Jadi tanya. Bagaimana itu? Dire itu artinya jengah ya berjuang. Dharma itu kan kewajiban. Kebenaran. Mana itu ya pikiran. Nah, dengan kalau seorang sulinge hanya bisa berjuang melalui pikiran yang dasarnya adalah sastra-sastra atau sumber-sumber dari agama Hindu gitu. Itu yang dipakai acuan. Itu yang dipakai perjuangan yang tujuannya untuk menuntun umat Hindu keseluruhan. Seperti itu. Ya. Baiklah, Ratu, ini Santi masih belum mengerti nih yang dimaksud harus dengan dress Bali itu apa sih? Dress Balinya itu seperti itu kan? Restu itu kan merupakan adat istiadat kebiasaan. Jadi segala sesuatu yang sudah dilakukan dari dulu sehingga menjadi kebiasaan. Setelah biasa itulah menjadi adat atau dreste. Oh, seperti itu. Nah, baiklah Ratu, ini satu lagi pertanyaan. Bahwasanya kan yang di Sebe Kerete Hindu Dharma Nusantara niki kan di Hindu sendiri kita mengenal ya memang ada kayak apa ya golongan-golongan lah. Apakah yang di Sebe Kerete ini menaungi semua golongan atau golongan tertentu Ratu? Oh, Bagaimana? Sudah jelas ini menaungi semua golongan, menyatukan semua golongan. Karena di dalam kepengurusan Sabekerta Hindu Dharma Nusantara, semua sadake atau sulingge dari berbagai golongan atau dari berbagai soroh kalau di Bali. Soroh. Ya, klan gitu. Itu sudah menyatu di Sabekerta gitu. Nah, baiklah lanjut lagi satu pertanyaan lagi kan. Yang di Sebekerete Hindu Dharma Nusantara. Sabe. Ampun Radit yang masih belajar nih Ratu. Sabekerete Hindu Dharma Nusantara ini kan apakah menaungi semua golongan umat Hindu? Karena kan kita juga mengetahui kan di Hindu ada golongan A, B, C, D. Apakah menaungi semuanya atau bagaimana Ratu? Atau untuk semua golongan? Ya, itu sudah jelas. Dari segi sebutannya Sabekerta Hindu Dharma Nusantara. Jadi di Nusantara itu kan ada berbagai Hindu, suku, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud untuk dinaungi, diayomi, dibina, nah gitu. Lalu untuk di pengurusnya Sabekerete Hindu Dharma Nusantara sendiri tuh apakah hanya dari satu golongan sulingge atau bagaimana Ratu? Boleh dijelaskan nih Ratu? Iya. Jadi di sana juga sudah merupakan simbol karena penyatuan dari berbagai golongan atau suku atau soroh kalau di Bali. Jadi misalnya dari Pedano Siwe, Pedano Bude, Begawan, Empu, Serimpu Pande, Dukuh, Bujangge, demikian. Ada semua di sini. Ya, ada. Oh, luar biasa ya. Jadi menyatukan semuanya. Ya, sementara adanya itu masih karena ini baru berdiri masih dalam satu daerah itu ada yang mau, ada yang tidak, mungkin karena masih berpikir terkait dengan kliennya masing-masing. Tetapi secara umum sudah masuk semuanya. Itu. Jadi kalau di Bali tuh mungkin dibilang seperti sorohnya gitu ya Ratu. Bisa seperti. Baiklah, terima kasih Ratu untuk atas waktunya dan satu pertanyaan lagi. Tadi untuk tujuan untuk sulingge dikumpulkan di Pura Arya Wangbang Pinate ini apa Ratu? Satu pertanyaan lagi. Ini adalah merupakan suatu kesempatan yang sangat baik sehubungan di sini dilaksanakan karya memungkah Mentaglinge.
Kemudian kebetulan juga Ratu sebagai pengurus di Sabekerta, kemudian berkesempatan waktunya untuk mengumpulkan sulingih yang ada seprovinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama tujuannya memberikan informasi dengan keberadaan Sabekerta. Yang kedua kalau bisa dibentuk Sabekerta seprovinsi ini, walaupun berapa ada sulingihnya. Nah setelah ini mau bersatu, jelas tujuannya untuk membina umat secara keseluruhan, khususnya umat Hindu di Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, baiklah, luar biasa Ratu. Terima kasih Ratu untuk kesempatannya, dan Santi bisa ngiring Ratu dan bisa tinggal di rumahnya Bu Mangku yang cukup lama sekali karena sampai kareng siapa Bu Mangku seperti itu. Baiklah, untuk Pak Mangku terima kasih. Ratu nunas doanya agar channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat sedharma dan bisa menginspirasi kita semua bahwasanya kita tetap setia di jalan Dharma. Nunas doanya Ratu. Nggih. Iya. Baiklah, mau ditutup dengan para Santi Ratu. Om Santi, 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 Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu Ratu titiang Santi dari Napi Bali ngiring Ratu Perdana Resi Agung untuk kegiatan di Pura Kawitan Arya Wangbang Pinate. Nah, Astunggara titiang diberi kesempatan untuk diskusi sareng Ratu. Sebelumnya titiang jadi kenalan dumun nggih Ratu nggih. Pepasehnya Ratu niki. Ya, bicara ido nabe habis ekonya ido panitempu para muananda. Oh, seperti itu. Ya, Kriya Surya Buana Sidi, Desa Kertoraharjo, Kecamatan Tomun Timur, Kabupaten Lu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Oh, berarti untuk gereja di Sulawesi nih nggih. Ya, ring Kertoraharjo, sebelah najan nih. Oh, dekat dengan Ya. Karangbuan nih nggih. Baiklah, Ratu, kalau di Napi di Sulawesi ini kan banyak hal yang memang ada yang ada di agama Hindu, termasuk kan karena kebanyakan masyarakatnya dari transmigran nggih. Nah, banyak dari golongan A, B, C, D dari dari Bali sendiri seperti itu kan. Nah, tips dari Ratu bagaimana sih merawat kebersamaan di tanah rantau, terus merawat persatuan, terus agar masyarakat Hindu Bali khususnya untuk selalu rukun, tipsnya dari Ratu bagaimana? Oke, cek semua. Oke. Ida jelaskan secara umum. Oke. Hindu dari Bali itu dari 8 kabupaten itu ada. Oke. Jadi kalau bicara klaster ya dari Teran 72 itu mulai tahap pertama, kedua dan selanjutnya. Oke. Ya, kalau Ido ini sudah lahirnya di Sulawesi. Oh, lahirnya di Sulawesi. Iya, jadi orang tua dulu Teran 72. Oh, Jadi oke. kalau Ido lahirnya tahun 75. Oke. Nah, dalam perjalanan mulai mengenal bermasyarakat itu jelas sudah menikah. Oke. Baru belajar berorganisasi, kemasyarakatan juga di pemerintahan. Jadi disitulah mulai mengenal bagaimana umat kita yang ada di luar Bali, secara intern bagaimana, eksternnya bagaimana. Ya, dari awal itu Parisado memang sangat berperan di luar Bali. Oh, Parisadanya berperan. Parisade. Oke. Ya, Parisado bekerja sama dengan beneso adat di masing-masing desa. Cuma tidak sama di Bali, ada beneso adat tingkat desa, kabupaten, provinsi maupun di pusat. Kalau sini masing-masing. Oh, masing-masing gitu. Kalau Parisadanya ada emang ya tingkat kabupaten ada, jadi kecamatan, desa, provinsi, pusat. Nah, begitu cara merawatnya selalu kita menjelaskan kepada umat. Ya, kita kan intern. Selalu kita ingatkan kita orang Bali, datang dari Bali ke Sulawesi adalah untuk bagaimana meningkatkan taraf hidup. Nah, berkembang di keluarga. Ya, ingatlah kita punya visi misi di agama itu jelas. Wasudewa Kutumbakam, Tatwamasi, Trihita Karana, Trikayo Parisudo. Nah, itulah diterapkan selama ini ya. Astungkaro umat yang ada khususnya orang Bali yang beragama Hindu, mulai dia memahami dirinya walaupun dia dari Buleleng, dari Gianyar, dari Bangli walaupun beda. Dia lokal reselnya kadang-kadang ada ribut sedikit pada saat pembuatan upacara. Inilah nanti mediatornya Bendeso sama Parisado. Tetap aku Ya, lagi, tetap aku lagi ya. gitu kan. Dan bahkan ke
baru-baru ini juga bagaimana kita hubungan eksternal ini. Jadi secara ekonomi umat kita itu sudah tingkatnya rata-rata. Ya pendidikan juga ada S2, ada juga sudah punya posisi kalau Luhur Timur, ada jadi anggota DPR, ada jadi kepala bidang, ada jadi camat. Nah, di balik anugerah seperti itu Ida Sang Hyang Widi dan juga para leluhur, kita jangan lupa bagaimana hubungan kita kepada suku lain, umat lain ini. Tetap interaksi Iya, dijaga, interaksi ya. ini harus dijaga supaya tidak ada kecemburuan sosial atau ada intimidasi. Ya. Selama ini umat Hindu yang ada di Luhur Timur Selatan ini ya selalulah menjadi panutan baik kepada pemerintah karena kita tidak pernah berbuat tidak baik, selalu patuh. Ya. Umat Hindu Bali khususnya cinta damai banget ya. Karena itu selalu kita dengungkan Om Santi, 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 Om Adi. Selalu menebarkan kedamaian itu. Nah disitulah umat-umat kita itu yang setelah punya posisi dia selalu mengembangkan dirinya. Bagaimana kepercayaan itu membawa kesukuan. Seperti itu. Ya, karena maaf ini secara garis besar, perlu juga di garis bawahi di Sulawesi Selatan ini ada 3 Hindu. 3 Hindu maksudnya gimana? Ya, ada Hindu dari Bali, yang orang Bali. Ada Hindu memang di sini. Ada Hindu di sini. Bugis ya. Hindu Bugis juga ada. Ya, namanya Hindu Tolotang. Dia ada di Sidrap, Kabupaten Sidrap. Jadi ada Hindu Aluk Tadolo, dia dari Kabupaten Tanah Toraja. Seperti itu luar jadi, biasa. luar biasa kita ini Sulawesi Selatan ada di 3. Ya, Hindu Dresdonya ada isi Bugis yang nama Tolotang, ada Toraja namanya Aluk Tadolo dan juga Dresdo Bali gitu. Keberagaman Hindu Ya, di seluruh Hindu Nusantara. Nah, baiklah Ratu, terima kasih untuk ilmunya, pengetahuan Santi nih yang di Sulawesi nih kenal Ratu di sini. Semoga Titi yang bisa nangkil untuk ke gerenya Ratu nggih, kan deket kan dari Karangbuang nggih. Perlu juga begini Santi ya, belum ditutup di closing. Depannya secara umum leluhur kita sudah ada di sini. Iya. Bagaimana maksudnya? Makanya perjalanan para spiritual kita di sini bersama teman-teman pemangku dan Dewa Silinggi, ternyata di alam yang di Sulawesi ini ada memang situs-situs ini. Situs ini. Ya sama kemarin Kalimantan, ya Sumatera kan banyak. Masa Sulawesi Tengah. Nah olehnya itu dulu di sini sebenarnya kalau tidak ada orang Bali yang ke sini itu susah. Itu riwayatnya dulu. Jadi tidak ada yang bisa menetap di desa ini, karena dia dikena wabah penyakit. Nanti setelah orang Bali tetap ke sini mulai membaik semua. Nah itu ya keberkahan. Setelah dilihat secara spiritual ternyata leluhur yang ada di sini memang Hindu dulu. Seperti itu. Dan kita off the record juga artinya teman-teman yang sudah hijrah ya pindah agama juga masih dia pakai adat budaya gitu. Tidak bisa meninggalkan leluhur lagi. Ya, makanya kami dengan suku Bugis yang beragama Islam kadang-kadang kita sharing bahan bakunya sama, ada sarana-sarana upacara juga beda nama saja. Baru tahu ini Ratu, tahu. Cukup nanti mungkin Santi kan masih cukup lama di sini pengen mengulik tentang suku Bugis dan Toraja yang alutan itu untuk agama Hindu. Ada tambahan lagi Ratu untuk dari Ratu untuk masih berapa? Sementara begitu aja, terima kasih kepada siapa namanya Santi. Ya, mudah-mudahan nanti selama ngiring ide Pedanda Resi Agung Bang Pinatih di sini di Sulawesi Selatan, Luhur Timur, khususnya di Kecamatan Wetu, Desa Karangbuah, mendapatkan banyak berkah di sini. Pengalaman tentang bagaimana alam berserta lingkungan, bagaimana ya. Nah inilah Sulawesi Selatan, mudah-mudahan menjadi barometer yang lebih baik ke depan karena Sulawesi sungguhnya juga tanah leluhur Hindu. Baiklah, matur suksma untuk Ratu, semoga Ratu Lana sareng Ratu istri sehat selalu dan banyak memberikan keberkahan kepada umat sedharma. Ya, swaha. Mohon ditutup dengan doa dan para pesan Ratu. Mari kita sama-sama selalu melakukan kedamaian. Kalau saya sering mengucap pengantaran kedamaian itu kepada alam.
Om Diau Santir Hantariksam Santir Pertiwi Santir Apa Santir Wasadaya Santir Wanaspataya Santir Wiswodewo Santir Brahma Santir Pitra Santir Pitara Santir Dewa Pitara Santir Sarwam Santir Santir Wasama Santir Edi Om Santir 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 Om. Titiang manusia ngaturang suksema